Gadis desa berlesung pipit, sungguh memikat para jejaka. Selamat datang di Ngabuburit, semoga sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, salam seger waras, rahayu, rahayu, rahayu. Para sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga ibadah puasa di tahun 2026 ini dapat kita tunaikan hingga tuntas menuju Syawal nanti. Di kesempatan yang sangat baik ini, semoga bukan hanya ibadah puasa yang bisa kita lakukan dengan lancar, dengan baik, sehingga mampu meningkatkan derajat ketakwaan kita, la'alakum tatahun, namun juga membawa berkah dan kebaikan-kebaikan kita di dalam segala hal. Sahabat Bawaslu, kesempatan yang sangat baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sangat penting tentang bagaimana kita harus memiliki karakter, harus memiliki keutamaan sifat sebagai manusia, sebagaimana yang diajarkan, dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni tentang satu, pentingnya kita memiliki karakter atau sifat yang sitik atau jujur. Yang kedua, sangat penting juga kita memiliki karakter atau sifat amanah. Dan yang ketiga, juga tidak kalah penting, kita memiliki sifat atau karakter yang fatonah, yang cerdas. Cerdas secara pikiran, cerdas emosional, cerdas sosial, juga cerdas spiritual. Dan yang terakhir, sekiranya ini juga tidak kalah penting, karena ini melengkapi sifat atau karakter-karakter keutamaan kita sebagai manusia yang tadi saya sebutkan, adalah pentingnya kita memiliki karakter tablik atau komunikatif. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sesungguhnya ada adagium yang mengatakan bahwa kehidupan kita manusia ini dengan segala permasalahan yang kita hadapi ditentukan oleh dua hal. Pertama, seringkali kita bertindak tanpa berpikir. Yang kedua, kita hanya berpikir namun tidak bertindak. Maka penting bagi kita bermuhasabah, mengevaluasi diri tentang apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita perlu perbaiki. Pentingnya kita mengevaluasi langkah-langkah kita. Ibu dan Bapak sekalian, para sahabat Bawaslu, kalau kita berbicara soal tablik atau komunikatif, bukan berarti ini mengabaikan aspek kejujuran, aspek amanah, dan aspek kecerdasan. Tetapi inilah yang menentukan kita selaku pribadi, kita sebagai lembaga pengawas pemilu yang diamanati secara konstitusi, secara publik, bahkan secara spiritual, karena kita mengangkat sumpah pada setiap jabatan yang kita emban. Maka penting bagi kita memiliki sifat komunikatif. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dari muhasabah ketablikan kita. Yang pertama, sudahkah kita mampu melakukan komunikasi yang efektif? Sudahkah kita memiliki strategi-strategi yang efektif agar komunikasi kita tidak sekedar noise, kebisingan-kebisingan, kegaduhan-kegaduhan, kesemarakan-kesemarakan berdasarkan viralitas, berdasarkan citra diri yang kuat atau branding yang kuat. Ya, tetapi sesungguhnya komunikasi yang efektif ya
harus menyentuh pada aspek-aspek yang sangat penting tentang strategi kita menghadapi zaman yang terus berubah ini. Terkait dengan komunikasi yang efektif dalam tugas-tugas ketablikan yang inline dengan tugas kehumasan kita, baik secara pribadi maupun lembaga. Maka penting yang kedua adalah kita memahami karakter masyarakat yang mengalami perubahan luar biasa secara paradigmatik. Berkomunikasi di era 5.0, di era post-truth atau pasca kebenaran, seringkali cara-cara berkomunikasi dianggap lebih penting dari isi komunikasi. Ini harus kita jawab. Ini harus kita terjemahkan dalam kerja-kerja kehumasan yang perlu memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Kita memahami bahwa viral belum tentu bermoral dan tenar belum tentu benar. Tetapi kerja-kerja kehumasan harus mampu menerjemahkan ini. Viralitas juga kita butuhkan dalam rangka mempersuasi publik agar dengan cara-cara yang komunikatif kita menjangkau publik dengan segala kebutuhannya yang kita harapkan mampu berpartisipasi dalam pengawasan dan mengawal demokrasi. Pertanyaan yang berikutnya adalah, muhasabah tablik perlu kita lakukan. Sudahkah kita menyajikan informasi yang benar-benar berkualitas? Ini sangat penting sebab esensi dari komunikasi adalah kualitas informasi yang kita sajikan. Kita tidak sekedar mengejar viralitas. Kita tidak sekedar mengejar citra diri atau branding lembaga. Tapi kita harus bertumpu pada kualitas informasi yang kita sajikan. Informasi yang berkualitas tentu adalah informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang bermanfaat, informasi yang mampu membangun. Dalam dunia pers kita mengenal informasi yang perlu kita sajikan kepada publik haruslah informasi yang enlightenment, informasi yang mencerahkan, informasi yang enrichment, memberikan pengayaan, mengandung aspek-aspek edukasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Dan yang penting, informasi harus juga bersifat empowerment, harus memberdayakan masyarakat, memberdayakan publik. Inilah jenis-jenis informasi yang harus kita sajikan di dalam kerja-kerja kehumasan. Kalau kita mengibaratkan sebuah takjil, maka bukan hanya secara fisik ini menarik, secara penampilan ini menyegarkan, tetapi apakah mengandung nilai gizi? Apakah mengandung manfaat untuk kekuatan kita, untuk kesehatan kita? Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam rangka muhasabah tablik kita. Pertanyaan yang berikutnya, selain kualitas informasi, sudahkah kita membangun spirit kolaboratif, engagement dengan berbagai stakeholder? Karena kerja-kerja Bawaslu meniscayakan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Karena itu kemampuan kita, kesanggupan kita membangun relasi kolaboratif. Kolaboratif bukan sekedar bekerja secara bersama-sama, tetapi membangun spirit bersama-sama, membangun tujuan bersama, mewujudkan esensi dari kerja-kerja kita, baik secara kelembagaan termasuk secara personal kita. Kita harus mampu membangun engagement ini, membangun kolaborasi yang baik, membangun sinergi yang baik, sehingga kerja-kerja kita betul-betul mampu menumbuhkan partisipasi publik secara bermakna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita terus melakukan kerja-kerja ketablikan kita dengan semangat, dengan langkah-langkah, dengan gerak yang terus maju, terus ke depan. Tetaplah bergerak, tetaplah maju. Karena sekecil apapun gerak dan langkah kita,
ini akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang ketiga, trust publik hanya bisa didapatkan ketika pemerintah mampu menyajikan informasi yang jelas, informasi yang bermanfaat, informasi yang betul-betul memberdayakan. Inilah tugas kita. Saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh host Cokro Aminoto. Kita harus melakukan kerja-kerja perjuangan kita dengan setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya akal, dan sekuat-kuatnya siasat. Ini mudah-mudahan menyemangati kita semua. Sudah barang tentu kerja-kerja konsolidasi demokrasi bukan kerja-kerja yang sepele, bukan kerja-kerja yang mudah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bung Karno, barang siapa menginginkan mutiara, dia harus berani terjun ke laut yang dalam. Mudah-mudahan kita semua memiliki keberanian, memiliki semangat untuk mewujudkan demokrasi kita yang lebih berkualitas, lebih bermartabat, lebih berintegritas. Karena kita dituntut oleh publik, dituntut oleh sejarah, dituntut oleh konstitusi untuk memastikan bahwa pemilu, demokrasi harus menjadi garda penting dalam membangun masyarakat melalui demokrasi yang berkualitas. Terima kasih, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Banyak bunga bermekaran di taman, namun satu yang ingin kupetik. Mari kita satukan langkah dan perjuangan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi segala ikhtiar kita, segala usaha kita yang kita lakukan dengan setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya akal, dan sekuat-kuatnya siasat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.